anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oh, baik ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, boleh ketua kelas siapa pimpin doa? Oke. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas sudah pimpin doa. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya satu persatu untuk memeriksa siapa yang nggak hadir pada pagi hari ini. Di sini ada Fitri, Hadir. Yeni, Hadir. Diana, Nggak masuk, Bu. nggak masuk. Ada yang tahu nggak kenapa Diana nggak masuk? Sakit. Oke, sakit. Nirina, Izin. Niha. Hadir. Oke. Hadir ya, hadir semua ya di sini kecuali Diana sama Nirina ya, sakit sama izin. Oke anak-anakku sekalian, ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Sebelum kita mulai nih, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu sistem pernapasan? Nggak tahu. Sistem pernapasan itu sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk bernapas diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasannya itu berfungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan juga uap air. Selanjutnya, di sini ada struktur hidung. Jadi struktur hidung itu ada apa aja anak-anak? Bisa dibaca, ada apa aja? Tulang hidung. Oke, terus? Rongga hidung. Terus? Saraf penciuman. Oh, pinter ya anak-anakku. Oke, jadi di sini ada struktur dari hidung. Yang pertama ada tulang hidung. Ini dia tulang hidungnya anak-anakku. Itu gambarnya. Jadi tulang hidung itu bagian keras dari hidung yang membentuk rangka luar. Tulang ini tuh memberikan bentuk dan perlindungan terhadap bagian dalam rongga hidung. Selanjutnya ada rongga hidung. Ini rongga hidung ya di gambarnya nih. Jadi rongga hidung itu ruang di dalam hidung yang dilapisi oleh selaput lendir. Selanjutnya ada saraf pencium. Saraf pencium itu yang ini ya. Jadi saraf pencium itu terletak di bagian atas rongga hidung yang merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk mendeteksi bau. Oke, next. Udah tahu kan? Tahu. Oke. Next di sini ada tekak atau faring yang biasa juga disebut dengan pangkal tenggorokan. Apa sih itu pangkal tenggorokan? Jadi pangkal tenggorokan itu terdapat sebuah ketup yang disebut dengan epiglotis. Jadi epiglotis ini tuh berfungsi untuk mengatur pernapasan, jalur makan dan udara bernapas itu bisa sesuai. Jadi dengan salurannya, di samping itu juga pangkal tenggorokan ini terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Jadi kalian itu bisa berbicara, ngomong sesama teman dan lain sebagainya itu karena adanya apa? Pangkal tenggorokan. Pinter. Next. Oke, selanjutnya di sini itu ada tentang tenggorokan. Kira-kira anak-anak tahu nggak di sini apa struktur dari tenggorokan? Ya, ini mungkin bisa disebut apa struktur tenggorokan? Ada laring. Oke. Trachea. Ya. Bronchus. Alveolus. Oke, pinter. Jadi di sini ada laring. Laring itu terletak di bagian atas trakea yang merupakan organ yang menghubungkan antara faring dan juga trakea. Selanjutnya ada trakea. Ini mana trakea? Ini lihat trakea ya, yang panjang ini. Jadi trakea itu dikenal sebagai batang tenggorokan. Ada bronkus juga. Bronkus ini bercabang menjadi dua, yaitu ada bronkus utama yang ada pada kanan dan kiri. Ada bronchiolus, nggak masuk di sini. Bronchiolus itu cabang kecil dari bronkus. Dan terakhir ada alveolus. Jadi alveolus ini kantong udara kecil yang merupakan tempat pertukaran gas O2 dan juga CO2 antara udara dan darah. Udah tahu kan semuanya? Tahu. Nah, udah selesai nih materi kita. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya tentang materi ini atau ada yang masih dibingungkan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada,
Di sini Ibu mau bentuk kalian menjadi 2 kelompok. Ada ini ketua kelompoknya ada Fitri sama Yeni ya. Jadi kalian ini Ibu akan berikan kalian kuis. Kalian jawab nanti kuis-kuis ini. Yang bisa jawab nanti dapat 10 poin, oke? Ibu kirimkan ke WA ya, WA grup masing-masing. Tolong dibuka. Siap. Buka WA grupnya. Nah, dijawab itu kuis-kuisnya. Baca dulu ya, dipelajari. Nanti kelompok siapa yang sudah siap untuk maju presentasi boleh maju ke depan. Oke, udah? Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, coba Kang ini presentasikan ke depan. Baik Bu, saya mau jawab soal nomor 10. Oke. Pleura yang melapisi dinding dada disebut pleura parietale. Oke, benar sekali. Selamat ya dapat 10 poin. Ayo kelompoknya 20 Fitri poin. mungkin. Iya Bu, saya mau menjawab soal di nomor 7. Oke. Dan bunyi pertanyaannya itu organ yang berfungsi untuk meneruskan udara ke dalam pita suara disebut faring. Oke, pintar. Jadi kalian udah paham ya materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Saya rasa kalian juga sudah mengerti semua, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di yang Ibu bagikan. Jadi selanjutnya Ibu bagikan kalian LKPD. Jadi kalian baca ya LKPD itu. Ibu bagi kalian dalam kelompok masing-masing kayak tadi. Nanti kalian itu buat video berdasarkan tentang apa sih yang kalian tahu tentang sistem pernapasan itu. Nanti kalian presentasikan di depan untuk pertemuan selanjutnya. Apakah bisa? Bisa. Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ketua kelas pimpin doa untuk pulang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Jangan lupa belajar dan tugasnya dikerjakan, oke? Oke, Ibu pamit dulu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum. Salam.